mempercantik, dia ingin merapihkan. Tapi dia merapihkan, kenapa dia rapihkan? Karena sudah masuk ke dalam kategori yang sangat darurat. Apa maksud darurat? Sudah kondisinya susah makan, susah bicara. Kira-kira merubah bentuk gigi, merubah ciptaannya Allah, boleh apa enggak? Karena hukumnya sifatnya darurat. Jadi paham sampai sini, bukan hanya syiar, bukan aja kita asal pengen cantik, tapi lihat kembalikan bagaimana hukum-hukum yang terjadi sekarang. Kadang-kadang sekarang syiarnya semangat, tapi tidak disadarkan dengan aturan-aturan dalam Islam. Yang kedua, wa anjasadihi bima ablah, anggota badan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, wa an ilmi ma amilabi, ditanya nanti di hari kiamat tentang ilmu yang sudah kita dapat, akankah diamalkan? Ilmu sudah kita dapat, kok nggak diamalin? Terkait dengan apa? Ketika ada perintah, bukankah dengan syiar Islam maka menambah ketakwaan kepada Allah? Bukankah masjid itu dibangun untuk dimakmurkan? Maka ketika sudah sampai ilmu kepada kita, kenapa kita masih nggak mau memakmurkan masjid? Itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Perkara untuk mensyiarkan, termasuk perkara tentang ilmu yang sudah sampai kepada kita, ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Kenapa kau makan yang haram? Kenapa kau makan yang haram? Sementara kau tinggalkan yang halal, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena ilmunya sudah sampai kepada kita. Ilmu yang sudah sampai kepada kita dan tidak diamalkan, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bu, kita kan alhamdulillah senang ngaji, senang ngaji kajian. Maka kita bismillah, kita niatin ilmu yang sudah ada pada diri kita bisa kita amalkan pelan-pelan. Yang sudah sampai, yang udah tahu kita jalankan, jangan pura-pura nggak tahu. Kalau nggak tahu lain soal. Ya Allah ustazah, kemarin tuh ya 10 tahun yang lalu saya nggak tahu bahwa hukum itu haram. Kemudian saya laksanakan. Lalu bagaimana sekarang? Karena ketika itu ilmunya belum masuk, ilmunya belum sampai kepada kita dan kita melaksanakannya, maka dosa apa enggak? Enggak, karena kita belum tahu, belum sampai ilmunya sama kita. Tapi ketika sekarang sudah mengetahuinya, maka kita perbaiki, kita bertobat kepada Allah, kita perbaiki. Contoh masalah riba. Dulu mungkin kita sering banget nih perkara-perkara muamalah. Ada yang berani makan riba, ada yang mungkin berani pinjam uang dengan adanya tambahan. Kan kullu qardin jalan naf'an fahuwa riba. Minjemin uang atau meminjamkan uang atau minjem uang tapi ada kelebihan, itu jelas riba. Dulu ya Allah ustazah, saya sering begitu. Kadang-kadang saya pinjam duit sama abang saya pinjam duit sama saudara saya pinjam 5 juta, entar dah saya balikin 6 juta, 1 jutanya riba. Dulu belum sampai ilmunya, dulu belum tahu bahwa itu riba. Lalu sekarang bagaimana ustazah? Ilmunya sudah sampai, kita bertobat kepada Allah, kita perbaiki semuanya. La taqnatu min rahmatillah, enggak usah takut dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan hapus semua dosa-dosa kita. Dosa yang lalu ketika memang kita belum hijrah, kita minta ampun sekarang, insya Allah Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita. Tinggal kita perbaiki. Kenapa kita perbaiki? Karena ilmunya sudah sampai sama kita. Paham sampai sini? Yang ketiga, bahwa ilmu akan ditanya, diamalkan apa enggak. Ya. Yang ketiga, yang keempat, pertanyaan terakhir, yaitu wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang akan ditanya nanti hari kiamat, harta. Dari mana sumbernya dan kemana dikeluarinnya. Yang ditanya pertama adalah dari mana sumber uangnya. Berikutnya wa fima anfaqah, kemana tuh diinfakannya, akan ditanya. Jadi balik lagi ke dalam hukum syariat. Silahkan lagi-lagi kita menegakkan syiar Islam, menunjukkan Islam ini mewah, bukan mewah ya, artinya menunjukkan Islam ini baik, Islam ini bagus, Islam ini indah. Islam itu indah. Setiap jam 5 pagi di Trans TV. Terima kasih. Islam itu sudah nonton jam 5 pagi ya Bu ya. Masya Allah. Baik. Nah jadi silahkan tunjukkan bahwa Islam itu indah. Islam itu dengan kebaikan, Islam itu dengan keindahannya, Islam itu dengan mohon maaf nih, elegannya. Gak harus mahal tapi dengan elegan, dengan baik, indah dipandang. Tapi jangan lupa,
Belinya pakai duit apa? Pakainya dari cara bagaimana? Akan ditanya nanti dari mana hartanya dan kemana akan diinfakannya. Jadi ya mas kalian, kalau kita ingin menggabungkan dan untuk membudayakan syiar dengan syariat, silahkan. Syiar dengan syariat tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ingin menegakkan agama Islam, silahkanlah dengan niat lillahi ta'ala, akan tetapi dengan aturan-aturan yang sudah Allah bekukan, yang sudah Allah atur dalam syariat Islam. Mau beli sana, mau beli sini, mau beli itu, mau beli ini, silahkan. Yang penting dari mana sumber uangnya. Pengen jalan-jalan, boleh nggak? Silahkan, asal uangnya dari cara yang halal. Itu diantara mensyukuri nikmatnya Allah. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, intinya kalau kita ingin membudayakan syiar dan syariat, silahkan niat, tampakkanlah, syiarkanlah agama Allah. Kita sebagai agent Islam tunjukkan dengan akhlak mulia, pakaian kita, perilaku kita, ucapan kita, itu termasuk syiar Islam. Kita lagi pergi ke satu daerah, ke satu negara yang minoritas Islamnya minor, ya, minoritasnya, maksudnya Islamnya minor, bukan mayoritas. Ketika kita datang ke satu negara yang Islamnya minor, kemudian kita berpakaian muslimah, harus bangga. Jangan mohon maaf jadi buka kerudung, jadi ngikut dengan budaya sana. Bangga dengan pakaian muslimah kita. Adapun modelnya silahkan. Ustazah biasanya kalau di Jakarta saya suka pakai gamis, tapi kalau saya keluar negeri saya mana pakai celana, tapi bajunya panjang. Silahkan, yang penting tidak menutup awal, tidak berbayar dan tidak berbentuk. Dan kita tunjukkan bukan dari pakaian, dari ucapan, dari perkataan, dari adab, dari akhlak. Banyak orang yang jatuh cinta dengan Islam sebab melihat akhlak yang dimiliki oleh muslim dan muslimah. Jadi orang bisa jatuh cinta dengan Islam sebab apa? Sebab kita menunjukkan Islam itu indah. Jangan lupa balikan hukum dasarnya, bagaimana kehalalannya, bagaimana hukum dasarnya, bagaimana yang diatur, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah itulah paparan dasar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Yuk sama-sama kita berjalan di muka bumi ini bukan untuk menyombongkan diri. Kita berjalan di muka bumi dengan rasa percaya diri. Percaya diri apa? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita berada pada agama yang benar, kita berada pada jalur yang terbaik, jalur agamanya Allah. Maka bersyukurlah. Itu syukur yang pertama. Jangan merendahkan orang lain. Kemudian nikmati apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara mensyukurinya, dengan cara menikmatinya, dan jangan lupakan hukum dasar atau syariat yang diatur dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ustazah, sebenarnya kita ingin sekali ada sesi tanya jawab, tapi karena waktunya ya sebentar lagi azan, jadi mungkin kita tutup aja ya Bu Ustazah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah dari Ibu Ustazah kita. Semoga apa yang beliau sampaikan berkah, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa kita amalkan ya Ibu. Baik Bu Ustazah, mohon izin bisa ditutup dengan doa dari Bu Ustazah. Baik jamaah sekalian, waktu yang sangat singkat, saya mohon maaf mungkin harusnya bisa lebih panjang lagi, tapi ini adalah tanda-tanda. Insya Allah saya akan diundang lagi berikutnya. Sama Ummahat ya, Masya Allah. Baik, kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabul, apa yang kita inginkan Allah berikan, dan yang paling penting adalah Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Allah berikan kita semangat dalam menegakkan agamanya Allah. Allah jaga akhlak kita, Allah jaga kebaikan-kebaikan kita, sehingga kapanpun dimanapun kita berada kita merasa bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan aturan-aturan yang sebaik-baiknya yang sudah diatur dalam undang-undang dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Yang hadir mudah-mudahan istiqomah, sehat badannya, insya Allah Allah berikan banyak kebaikan. Kapanpun Allah jemput kita, husnul khatimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahlil khair. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semua doa kita dijabah ya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah.